Udah, Wak, ini doang. Wak, ini doang udah, nggak ada yang lain. Udah. Udah. Mobilnya mana Pak Pandi? Mobil. Zaman kecil emang dulu ondel-ondel tuh sering kelihatan di kampung dalam acara sunatan-sunatan gitu. Nah saya tuh demen bener gitu kalau ada ondel tuh ngikutin sampai nggak takut kan anak dulu tuh orang ada sajian dan segala macem itu wajar aja bagi anak-anak dulu gitu bawa kemenyan apa udah biasa lah sampai berani masuk-masuk ondel-ondel jadi tahu persis gitu ondel-ondel tuh oh dalamnya begini dibikin dari ini cuman caranya aja bikinnya saya nggak tahu gitu. Jadi tahu persis cara maininnya begini gitu, musiknya ini. Karena seringnya gitu saya ngelihat. Mulai bikin saya tertarik kira-kira sebenarnya tahun 90 kayaknya. Tahun 90. Kenapa saya bikin ondel-ondel? Karena waktu itu memang ondel-ondel itu udah dibilang ya boleh dibilang langka lah. Jarang ngelangka gitu. Yang keliling jarang, acara dinas jarang, acara apa jarang. Waktu itu emang seni budaya Betawi kayaknya emang bener-bener di bawah. Akhirnya saya bilang sama teman-teman tuh, ya teman-teman nongkrong dulu, ya udahlah Agustusan ini coba kita bikin. Dulu kita kecil kan sering main ondel-ondel tuh, waktu saya dulu. Saya bilang, iya deh kalau bisa sih ya udah saya bikin sendiri. Nah, teman-teman bantuin tuh. Udah ini, udah remaja itu, udah gede, udah pada kerja itu. Nah bikin, terus pas 17 Agustus itu diarak kan, arak-arakan pawai. Itu masyarakat itu seneng bener gitu. Seolah-olah ondel-ondel dulu nggak ada tuh ada gitu. Nah di situ tuh dari mulut ke mulut ya udah ini bikin lagi ntar saya hajatan ini ya bikin lagi ya katanya. Iya bikinin. Jadi setiap orang akhirnya orang mau hajat mau apa bilang ke saya karena di mana grup ondel-ondel kan nggak tahu dulu udah hilang gitu kayaknya. Udah tolong dong bikinin mau buat ngarak nih acara sunatan. Terus kita cari delmannya juga ya nggak begitu susah sih dulu delman ada aja gitu. Nah, cuman yang susah kan cari ondel-ondelnya. Akhirnya kita bikin, udah gitu udah kita arak bareng-bareng. Nah dari situ terus dari mulut ke mulut sampai lurah juga kalau ada apa-apa pakai sampai camat. Tapi nah akhirnya di kecamatan itu ketemu perwakilan dari Dinas Kebudayaan. Bet. Saya mulai merintis ondel-ondel dari tahun 2009. Nah, saya mulai terpikir ondel-ondel itu bisa dikaryakan ya, Pak ya, atau dipekerjakan ganti main gitar menjadi main ondel-ondel. Itu pas tahun 2011 itu mulai. Tapi itu belum banyak. Itu pun ondel-ondel masih memakai musik manual, bukan elektrik. Manual itu jadi kita sedikit banyak kita harus memiliki modal paling kecil itu sekitar 3 jutaan. Itu jarang. Itu pun saya pertama awalnya merintis dari beli 1, 2 baru kita bisa bergerak. Kalau sekarang kan kagak. Karena sekarang udah ada elektrik. Kita punya duit uang 2 juta udah bisa memiliki ondel-ondel dan bisa ngamen. Plastik.
Tinggal 2 lagi berapa belum diambil? 2. Ini kurang 1 kan belum beli lagi ya? Ini 1. Mau dan ini 2 lagi sana. 2 lagi. Baru ambil 1. Ini udah jadi 1 lagi. Ini udah 2 di sana. 3. 4. 4. Ini roda 3. Berarti kalau ada cuma 1. Enak enteng. Enteng ini. Tuh nondelnya enteng ya tuh Pak? Yang mana? Yang hijau. Yang hijau enteng. Enteng. Yang hijau yang belum dikedokin. Oh ini kedoknya. Oh ini. Enteng. Coba angkat. Ya dia tadi gitu. Pertama memang saya dekor ya Mbak ya, dekorasi. Dekorasi itu kerja hanya seminggu sekali, sedangkan kami kan termasuk anak-anak kan butuh harian. Nah jadi terpikir saya, kenapa toh ondel-ondel nggak bisa gue jadiin ngamen buat kebutuhan hidup gue hari-hari. Alhamdulillah dengan adanya ide, memang pertama adanya ondel-ondel ngamen kalau kagak salah dari daerah Kemayoran apa mana gitu ya, pernah lewat. Nah jadi saya terpikir untuk ngikut gitu. Kok dia bisa, kenapa gue nggak bisa? Daripada gue menanti panggilan-panggilan yang belum tentu sebeduk sekali, ya kan? Ah, gue manfaatin aja deh, gitu. Dimana tanggapan pemerintah daerah terhadap kebudayaan daerahnya sendiri, itu aja. Udah berapa tahun tadi? Kalau saya mah, Sampai barengan ini deh duluan dia dibangun terus saya bikin. iya kalau saya di rumah udah nggak ngerjain gini-ginian lagi nih. Ya kalau seniman-seniman yang ada di Dinas Kebudayaan atau Lembaga Kebudayaan Betawi itu benar-benar seniman ya. Dia itu bukan cari duit di seni, tapi bagaimana caranya dia membangun seni gitu. Biaya dari mana, bagaimana caranya bisa membiayai seni. Nah seperti saya umpamanya, tadinya saya kan dagang sayuran, dagang apa di pasar induk. Di samping itu kalau ada waktu luang baru kita pentas acara atau suruh siapa gitu. Ini yang penting koordinatornya kan saya gitu. Jadi buat membiayai itu ada. Banyak seperti kayak Bang Jawahir juga sehari-harinya ngojek. Dia nggak ngandelin dari ondel-ondel dari apa, dia ngojek. Dari ngojek itu bisa buat kebangun apa sih yang dibutuhin. Kalau prinsip saya sekarang begini, jangan kita punya pendapat apa yang kita hasilkan dari seni. Jadi apa yang bisa kita berikan kepada seni. Insya Allah seni itu bakal memberikan kita yang terbaik. Ondel-ondel di saya juga termasuk saya sebagai yang punya atau pemimpin. Saya mengurangi para pengangguran bagi mereka yang putus kerja. Satu karena kan di DKI ini udah banyak kerja kontrak. Sedangkan dapur dia perlu isi, anak istrinya perlu jajan. Daripada dia melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Satu, kedua dia jadi bersifat setan di kepalanya. Nah lebih bagus saya mengajukan pada mereka. Gimana lo kalau lo ngamen barongan? Nah, lo tanpa keluar biaya deh. Yang penting lo mau bayar setoran per hari sekian sama gua. Nah, lo cari tim. Itu kan sama juga kita mengurangi pengangguran dan menutupi segala kegiatan seperti kayak tawuran antar kampung yang sifatnya premanisme. Nauin lah kita juga nauin emang kita juga orang lagi sepi lagi sepi dagang ya kayak orang dagang aja gimana sih kita lagi sepi ini 13 nih kalau jalan jadi jalanan lampu merah jangan gitu dalam banjir kampung sekarang lagi banyak kantip. Jadi mereka itu per hari nyetor ada yang 50.000, ada juga yang 70.000. Mudah-mudahan sih jangan hujan. Ini cuaca kan lagi cerah. Mudah-mudahan sih ntar habis maghrib jangan hujan. Kita kalau hujan kita nggak dapet uang. Kita bingung ntar setoran yang kasih uang pinjaman itu. Lagian juga kita nggak dapat uang, lagian juga kita nggak dapat pesawat makan buat ngasih anak.
mudah-mudahan aja cuaca cerah jadi kan kita bisa dapat uang. Ya emang sih rezeki udah ada ngatur emang. Cuman istirahatnya. Dibilang sih ngomong-ngomong ke jalan jauh. Duitnya mana duitnya lagi? Prioritas. Inilah bang sehari-hari kita bang. Mau gimana lagi bang? Daripada kita enggak, ngapain? Ada yang enggak mendingan iya. Iya bener. Kadang dapat banyak, kadang dikit. Kalau lagi rezekinya alhamdulillah ya alhamdulillah. Kalau lagi hujan hancur. Saya juga kalau saya perhatiin, ondel-ondel itu kalau kita sering pentas dengan barongsai, dengan reok Ponorogo, itu kayaknya gimana ya, terlalu di bawah bener gitu. Terlalu sederhana, dibuatnya dari bambu, dari ijuk, kayaknya terlalu sederhana. Jadi saya punya pikiran gimana sih supaya setarap dengan seni-seni mereka gitu. Kalau umpamanya barongsai, kita lihat begitu mewah, reok Ponorogo begitu mewah, kenapa ondel-ondel nggak dibikin setarap dengan dia mewah gitu. Sampai akhirnya punya pikiran gimana kalau umpamanya pakaiannya lebih mewah, seperti pakaian-pakaian reok, bentuk-bentuk reok. Nah gimana kalau umpama dikreasi lagi, akhirnya saya pikir-pikir, gimana kalau matanya kita kreasi begini. Saya coba tuh, oh iya saya gambar-gambar di kertas, dioret-oret di kertas, setelah yakin, udah saya bikin, saya bongkar, saya bolongin apa. Nah masaknya bingung, apa gimana gitu. Ya udah kita pikirin lagi, kita pasang, nggak jadi, nggak bisa ngedip. Ya udah, biarin aja. Ya udah kita cari lagi, kutik-kutik. Sampai kalau nggak salah itu 11 kali saya bongkar pasang itu 1 bulan lebih. Baru ketemu belum sempurna. Baru bisa ngedip tapi pelan. Karena dia kan udah nggak muat.
Pak, udah kelar loh. Ngapain lagi? Udah kelar. Kalau untuk arak-arakan sunatan itu 8, saya bilang 16 ya, 16 orang. Itu kita pasang tarif kalau di kampung. Di kampung itu 2,5 juta. Tapi tergantung dia mampunya berapa kan gitu. Kita nggak terlalu inilah gitu. Komersial nggak. Nah, tapi kalau dinas itu kita nggak berapa-berapa, dia udah kasih saya 5 juta. Nah, kalau majang itu kalau di kelas hotel apa ya mungkin lebih dari 300. Apalagi tempat hiburan karena dengan adanya tampilnya kita dia menghasilkan. Nah, kita juga harus sama-sama menghasilkan lah. Apalagi saya juga buat pembinaan sanggar, buat anak-anak itu ada. Kalau saya sih buat cita-cita dia nggak punya, karena kita udah bentuk umur. Umur saya aja udah umur saya udah hampir 50. Ya cita-cita saya utamakan ya sama anak-anak cucu saya aja udah paling. Nah ilmu yang saya miliki ya saya ajarin sama mereka. Misalnya saya bisa bikin apa, bikin kedok, ya saya ajarin ilmu kedok. Saya bisa bikin kerangka, saya ajarin ilmu kerangka. Saya bisa ngedekor, saya ajarin dekor. Ya insya Allah saya pengen mah anak-anak kerja semua. Asalnya kesian, ondel-ondel ini kan hanya musim. Saya tuh sama anak-anak itu nggak nyuruh ya, nggak nyuruh anak-anak itu jadi seniman kayak saya atau seniman Betawi lah atau pemain ondel-ondel yang bikin ondel-ondel bilang lah. Saya nggak nyuruh ke situ. Sekarang itu saya didik anak-anak itu sekolah sampai kerja yang benar. Tapi jangan lupa sama seni budaya tradisi asal kita orang Betawi. Kita harus tahu seni budaya Betawi. Kita harus ngerti, bahkan kita harus bisa gitu. Ke situ itu harus. Umpamanya kalau identiknya anak Betawi kan, kalau dulu bisa bisa silat, bisa ngaji kan. Nah, tetap silat saya ajar, ngaji saya suruh. Itu harus bisa. Ya buat cari nafkahnya lo kerja gitu. Jadi nanti dari hasil kerja itu bisa ngebangun seni di mana lo berasal kan gitu. Kan kalau ngelihat begini kan bagus gitu ngelihatnya ya. Jadi kita senang karena apa? Adat budaya Betawi itu ya seolah-olah masih tetap bertahan, bukan seolah-olah, jadi emang masih tetap bertahan gitu, kelihatan. Nah, ini ada pepatah dari anak Betawi begini, ya kan? Anak buaya ditaliin, buaya melata di pinggir kali. Seni budaya kudu kita lestariin, kalau bukan kita siapa lagi? Terus anak buaya naik kereta, buaya melata di atas karang. Seni budaya kudu kita jaga, jangan sampai dicolong orang. Buaya melata di atas karang, jatuh ke bawah di badan rumput. Seni budaya kalau udah dicolong orang, baru deh pemerintah kalang kabut. Makanya adik-adik tuh kudu latihan, kudu kenal seni budaya, terutama budaya kita ini, kita orang Betawi, ya seni budaya Betawi. Ya, kudu ngerti, kudu paham, tapi jangan lupa prinsip anak Betawi bisa silat, bisa ngaji. Tapi itu dulu, sekarang kudu ditambah lagi. Kita kudu sekolah, kudu pintar, kudu pendidikan. Ya, jangan sampai anak Betawi itu bodoh gitu. Anak Betawi bodoh, cuma nonton aja nggak bisa berbuat apa-apa, jangan. Ya, kita udah kecolongan, ya harusnya kita tuan rumah di sini. Anak Betawi kita jadi gubernur. Kenapa kita nggak bisa jadi gubernur? Karena bodoh. Orang Betawi itu bodoh. Kalau orang Betawi pintar, nggak mungkin nggak jadi gubernur. Jangan nyalain orang begini-begini, kita harus belajar.